Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, baik yang dari GKJ Tambora maupun yang dari Cikarang, dari Adiasa. Salam sehat dan salam semangat. Tetap kita yakin bahwa Allah itu baik, memelihara Anda dan saya sampai hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu muka secara langsung, tapi kita bisa beribadah lewat online. Itu pun salah satu sarana yang bisa kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya tetap mengajak seluruh jemaat untuk beribadah kepada Tuhan walaupun dengan cara online, dan kita tetap mendoakan supaya pandemi COVID ini cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi beribadah onsite seperti sedia kala. Untuk itu saya mengajak jemaat tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak jemaat kita beribadah bersama. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita mau beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hatinya, memuliakan namanya. Mari kita siapkan hati kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah pujian. Roh Kudus hadir di sini. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu. Kami merindukan kasih karunia-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari saya sebut semangat bangkit berdiri sama-sama katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Dengan segenap hati katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu memenuhi setiap kami, jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka saat ini beribadah kepada Tuhan. Sekalipun di rumah kami percaya kasih dan kuasa-Mu, Roh-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan Kau sanggup menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka yang ada di rumah saat ini, jikalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, jikalau ada yang susah Tuhan hiburkan, jikalau ada yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, jikalau ada yang putus asa, mari Tuhan Kau berikan mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan pada siang saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ayat responsoria kita pada hari ini adalah terambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Responsoria kita hari ini dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Nanti saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu bersama dengan singer membaca ayat yang genap. Sekali lagi Matius pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini adalah kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan.
Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, oh kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Mari dengan segenap kerinduan kita. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, oh kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi ya, dengan segenap hati kita. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, oh kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baiknya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, oh kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi, dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Anggur baru sudah dicurahkan buat kita, saudara. Maka dari itu, itulah yang membuat kita boleh beria-ria di dalam Tuhan. Kita boleh memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Inilah saatnya, inilah waktunya umat Tuhan dipulihkan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini terjadi, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipakai,
bersama-sama. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Dengan hati Roh Kudus dicurahkan untuk umatnya. Haleluya. Hari ini adalah hari Pentakosta. Roh tercurah atas kita, gerejanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkannya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan Sukacita. sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat sebuah pujian sebagai doa kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kami perlu tuntunanmu Tuhan. Kami perlu bimbinganmu Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni
kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dengan segenap hati, angkat hatimu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kepada hambanya, waktu dan tempat ini saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua.
Bersyukur di pagi hari ini kita boleh sekali lagi bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Terima kasih kalau di pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Secara online pun kami percaya bahwa ketika kami dengan sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan, disitulah Tuhan berkenan atas ibadah kami. Tiba waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi nasihat, menjadi kekuatan, dan juga menjadi teguran bagi kami. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kekristenan, menjadi pengikut Tuhan yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Bapak Saudara, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah ketaatan pada pimpinan roh. Bacaan saya ambil dari Yohanes 16 ayat 7 dan juga Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes 16 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Satu lagi dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 yang dituliskan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus turun ke atas para murid-muridnya, mengurapi para murid-muridnya, dan juga kita juga diurapi oleh Roh Kudus hingga sampai saat ini untuk kita boleh hidup sebagai pengikut Kristus yang penuh dengan kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus. Maka dari itu pertanyaannya adalah apakah kita mau taat pada pimpinan Roh Kudus? Saya ingat pertama kali ketika melayani di GKJ Cikarang, Saudara, untuk khotbah kebaktian umum. Ya biasanya kami hamba Tuhan kalau khotbah di tempat yang jauh diantar oleh mobil gereja. Tetapi pada hari itu tidak ada mobil gereja yang bisa mengantar saya. Karena supir yang satu harus menjemput dan mengantar umat anak-anak sekolah minggu, dan supir yang kedua harus mengantar ke tempat yang lebih jauh. Ada hamba Tuhan yang harus melayani di GKJ Adiasa. Terpaksa tidak ada yang bisa mengantar saya. Saya ingat sekali waktu itu ada pendeta Immanuel yang menyarankan saya untuk naik kereta saja, Pak, ke Cikarang. Tetapi saya berpikir bahwa kalau naik kereta mungkin akan takut saya sesak-sesak di kereta, ya tidak bisa duduk, takut datang sampai sana terlambat. Dan saya akhirnya memutuskan untuk naik sepeda motor saja ke Cikarang. Dan ketika saya menempuh perjalanan ya hampir 2 jam lebih, saya sampai ke Cikarang itu dengan tenaga yang sudah habis, dengan kecapean, lalu saya harus berkhotbah, saya harus melayani, dan sepulang dari Cikarang saya harus panas-panas lagi, naik motor yang sama, padahal sorenya saya harus melayani lagi di GKJ Sunter. Saya ingat sekali bagaimana capeknya hari itu dan menjadi tidak maksimal pelayanan saya. Nah di pelayanan yang berikutnya, waktu dijadwalkan di Cikarang lagi, kali ini saya mengikuti nasihat pendeta Immanuel. Saya tidak lagi naik motor, tapi saya naik kereta ke sana. Dan ketika naik kereta, Saudara, sungguh ternyata jauh dari yang saya pikirkan. Ternyata di kereta itu kalau pagi hari kosong keretanya, Saudara. Jadi saya bisa duduk dengan nyaman, santai sekali sambil menikmati perjalanan. Saya bisa sambil mendengarkan musik di dalam kereta. Aman, karena ada kondektur yang ada di depan, yang membawa kereta itu sampai ke Cikarang, besar. Enak sekali,
Saya menikmatinya dan tahu-tahu sudah sampai di Cikarang. Ya saya sampai di sana dengan wajah yang masih fresh, dengan tubuh yang masih segar. Saya melayani Tuhan dengan semangat hari itu. Dan pulang pun juga saya menikmatinya. Saya bisa duduk lagi di kereta. Bahkan saking nyamannya duduk, saudara, saya bisa ketiduran di sana. Sangat menikmati sekali. Lebih enak naik kereta ketika kita pergi ke tempat yang jauh daripada mengendarai sepeda motor sendirian. Saya mengibaratkan kehidupan kekristenan adalah seperti itu, saudara. Dalam kehidupan yang sulit dan begitu banyak tantangan dan godaan untuk berbuat dosa, apakah di dalam menjalani kehidupan ini kita mengandalkan kekuatan sendiri atau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan mengandalkan kekuatannya? Menempuh jalan kehidupan ini dengan kekuatan sendiri ibarat saya naik motor ke Cikarang tadi, saudara. Mungkin kita bisa melalui kehidupan ini. Kita bisa melalui segala kekhawatiran, segala pergumulan, godaan dosa, bisa. Tetapi saya membayangkan betapa capeknya tenaga kita, emosi kita, ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Satu kali ketika sharing dengan beberapa anak muda, mereka mengungkapkan betapa frustrasinya mereka dalam menjalani kehidupan ini. Salah satu dari mereka berkata, aku mau berusaha untuk berhenti dari kecanduan internet, Kak. Aku mau berusaha menyetop game online, YouTube. Aku mau berhenti dari itu semua dan aku mau mencoba hidup keluar ke dunia nyata. Tetapi semakin aku berusaha, semakin aku gagal. Besoknya aku terjebak dalam game online lagi, YouTube lagi, dan waktuku habis di sana. Capek. Mungkin ada yang berkata, begitu frustrasi aku mau menjadi orang yang sabar. Aku tahu kalau aku marah, perkataanku menjadi kasar. Aku menjadi ringan tangan, suka memukul orang lain, bahkan keluargaku sendiri aku pukul. Tapi tiap kali aku mencoba untuk sabar, makin sulit rasanya untuk sabar. Mungkin ada yang berkata, aku mau berhenti dari kecanduan pornografi, tetapi begitu sulit. Tiap malam pikiran-pikiran yang kotor mengganggu lagi. Begitu sulit. Lagi-lagi aku kalah dengan pikiran-pikiran itu. Atau ada yang mengatakan aku tidak mau lagi berbohong, tidak akan mau lagi main judi, tidak akan lagi ini dan itu. Tetapi semakin berusaha dengan kekuatan sendiri, betapa semakin kita melihat kita gagal, kita capek. Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa sebetulnya ketika kita berusaha dengan kekuatan diri sendiri dan kita gagal, ada satu masalah di sana, yaitu karena kita sebetulnya sedang mengambil porsi Tuhan, saudara. Apa yang seharusnya Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Tuhan yang berjuang di sana, tetapi kita mencoba mengambil porsi Tuhan itu, dan itu yang membuat kita gagal. Saya mengibaratkan di dalam perjalanan hidup yang sulit ini, kita berjalan di tengah badai salju. Kita berjalan, tapi ketika kita tidak berjalan dengan Tuhan, kita itu berjalan sendirian di tengah badai salju itu. Padahal kita perlu melangkah di belakang Tuhan, di belakang Roh Kudus. Kita mengikuti langkahnya. Seharusnya Roh Kudus yang ada di depan kita, dan kita mengikuti jejaknya. Kita perlu menyadari bahwa tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan sanggup melaluinya. Hari ini kita membaca firman Tuhan, yaitu ketika Yesus naik ke surga, ia meninggalkan murid-muridnya. Dan Yesus memberikan pesan supaya mereka memperluas kerajaan Allah hingga ke ujung bumi. Dan menarik sekali, biasa beberapa orang atau beberapa gerakan, kalau kehilangan pemimpinnya, apalagi pemimpin itu sangat berpengaruh, para pengikut gerakan itu biasa akan kehilangan motivasinya. Dan saya membayangkan harusnya para murid ketika Yesus naik ke surga, ditinggal di dunia ini, para murid akan kehilangan motivasinya. Para murid akan kembali
ke pekerjaan lamanya, yang nelayan ya mancing lagi, yang jadi pemungut pajak ya jadi pegawai pemerintahan lagi. Mereka akan kembali ke kehidupan lamanya. Atau mungkin mereka melakukan pekerjaan Allah, memperluas kerajaan Allah, tetapi mereka gagal. Mereka menjadi kacau karena kehilangan figur pemimpin. Nah, tetapi menarik sekali Bapak Saudara, kenapa kita bisa melihat bahwa pengikut Yesus malah bertambah semakin banyak. Bahkan sampai saat ini, pengikut Yesus sangat banyak sekali. Paling tidak ada 2,7 miliar orang yang beragama Kristen. Dan sangat jelas sekali bahwa kekristenan ini bukan satu gerakan atau satu kumpul-kumpul biasa, bukan. Apa yang menyebabkan kekristenan bisa begitu diterima sampai saat ini? Kuncinya ada di dalam perkataan Yesus. Yesus berkata sebelum ia naik ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya yakin keputusan Yesus saat itu memberatkan murid-muridnya. Tentu para murid berharap akan lebih enak kalau wujud manusia Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka, berjuang bersama mereka dalam wujud manusia di dunia ini. Mereka setiap hari bisa mendengarkan pengajaran Yesus. Atau ketika ada badai menerpa mereka, ada Yesus yang menghentikan badai itu. Atau ketika mereka lapar, saudara, ada Yesus yang memberikan mereka makan. Barangkali lebih senang mereka dengan wujud manusia Yesus. Tetapi saat mereka melihat Yesus naik ke surga, mereka tentu bertanya-tanya, bisa enggak saya mengerjakan apa yang Yesus pesankan? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Itu yang ditanyakan oleh para murid. Para murid tidak berpendidikan tinggi, para murid kekurangan sumber daya, mereka tidak punya pengaruh politik, mereka tidak punya pasukan khusus, mereka bukan tokoh agama, mereka tidak memiliki rencana strategis. Bagaimana mereka bisa menjadi pengikut Yesus saat tidak ada Yesus yang memimpin di sana? Tetapi di tengah kebingungan itu Yesus menjawab mereka, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mereka bisa dimampukan mengikuti Tuhan karena ada kuasa dan kekuatan Roh Kudus, saudara. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 Yesus pernah berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bagaimana sih kita bisa memaknai perkataan Yesus ini? Kenapa lebih baik Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya? Kenapa? Mungkin untuk bisa memaknainya saya mengajak kita berimajinasi. Saya dulu sewaktu kuliah, saya sering berimajinasi. Saya membayangkan bagaimana betapa hebatnya orang-orang di dalam perjanjian lama itu. Mereka bisa berbicara dengan Tuhan secara langsung. Mereka juga berperang bersama dengan Tuhan. Melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa sekali. Tokoh-tokoh seperti Nuh, Abraham, Daud, Musa, Samuel. Berbicara dengan Tuhan. Melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Barangkali ketika saya nanti di surga, lalu saya bertemu dengan tokoh-tokoh itu, saya akan bertanya, bagaimana sih rasanya bisa ngobrol 4 mata dengan Tuhan? Bukan hanya bicara, tetapi bagaimana sih kamu bisa menyaksikan Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa? Bagaimana rasanya?
Namun setelah saya pikirkan lagi, Bapak Saudara, ketika mungkin nanti saya bertanya kepada Daud, Daud, gimana sih rasanya kamu bisa berperang bersama dengan Tuhan, bisa mengalahkan musuh-musuh yang begitu kuat di peperangan, ya bahkan mengalahkan Goliat yang raksasa itu, bagaimana rasanya? Tapi mungkin Daud akan kembali bertanya kepada kita yang memiliki Roh Kudus ini. Bagaimana rasanya memiliki Roh Kudus di dalam hatimu? Memberikan kekuatan dikala kamu lemah. Mungkin ketika saya bisa bertanya dengan Elia, Elia, bagaimana rasanya kamu bisa menurunkan api dari langit? Disaksikan oleh nabi-nabi palsu itu. Atau bagaimana Elia rasanya kamu bisa membangkitkan orang mati? Itu kan luar biasa sekali. Mungkin Elia akan menjawab, ya pada akhirnya anak itu akan mati lagi. Ayo sekarang gantian kamu cerita. Bagaimana rasanya punya Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu, yang bersama-sama dengan kamu, yang memberikan kamu penghiburan ketika kamu lelah, ketika kamu depresi. Bagaimana rasanya? Atau mungkin ketika saya bertanya kepada Musa, bagaimana rasanya mengikuti tiang awan dan tiang api di malam hari? Bagaimana rasanya bertemu dengan Tuhan di gunung itu? Ya Musa akan berkata, ya aku harus naik ke gunung itu untuk bertemu dengan Tuhan. Ayo sekarang giliran kamu bercerita, bagaimana memiliki Allah yang tinggal di dalam dirimu setiap hari. Bagaimana rasanya memiliki Roh Kudus yang memberimu bimbingan ketika kamu tidak tahu berbuat apa atau kemana harus pergi. Ternyata betapa indahnya sebetulnya memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Kita bisa berbicara dengan Tuhan setiap hari, berjalan bersama dengan Tuhan tiap hari, dan Tuhan memberikan kita kekuatan tiap hari. Di dalam Kisah Para Rasul 1, Yesus berjanji kepada para pengikutnya bahwa mereka yang menerima kuasa dari Roh Kudus, isi kitab Kisah Para Rasul mencatat berbagai hal yang Tuhan bisa lakukan melalui Roh Kudus itu. Bagaimana para murid yang tadinya tidak berpendidikan tinggi menjadi orang yang bisa memberikan pengaruh bagi banyak orang. Bagaimana banyak orang bisa dipengaruhi menjadi orang yang percaya Yesus. Ini sungguh luar biasa. Para pemuka agama sampai kebingungan. Bagaimana orang-orang biasa ini bisa begitu berpengaruh. Lalu pemuka agama menanyai Petrus dan Yohanes saat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Kalau kita mau membacanya. Mereka bertanya, dengan kuasa siapakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Dan di ayat 8 Petrus menjawab, dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Jadi ketika dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang tidak berpendidikan tinggi ini mampu mengubah dunia. Saudara, Paulus juga di dalam Roma 8 ayat 11 menuliskan betapa besar kuasa Roh Kudus yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Paulus menulis, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang diam di dalam kamu, membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, hidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam kamu. Jadi roh yang sama yang membangkitkan Yesus adalah roh yang sama yang diam di dalam kita. Karena itu, maukah di dalam hidup ini kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus dengan dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita mau taat dipimpin oleh Roh Kudus? Paulus pernah dengan keras sekali menegur jemaat di Galatia, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah sekarang kamu mengakhirinya dalam daging? Paulus sangat keras sekali menegur jemaat Galatia. Saat itu Paulus telah mengajarkan tentang kasih karunia Allah kepada umatnya, tapi setelah Paulus pergi, ada guru-guru palsu yang
masuk ke dalam gereja di Galatia, lalu mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Guru-guru palsu ini adalah Judaizer, atau mereka yang percaya kepada hukum Taurat bisa menyelamatkan orang percaya, bahkan harus dilakukan hukum Taurat itu supaya orang percaya bisa selamat. Dan Paulus menegur mereka, betapa bodohnya kamu. Kamu telah diselamatkan oleh Tuhan. Ngapain mengandalkan usahamu sendiri untuk kamu bisa diselamatkan? Andalkan kekuatan Tuhan. Andalkan kekuatan Roh Kudus yang jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Untuk apa kita melakukannya? Mengapa kita harus naik motor sendirian ke Cikarang kalau kita sebetulnya bisa naik kereta? Mengapa kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri kalau sebetulnya ada Roh Kudus sebagai sumber kekuatan kita? Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana kita bisa taat pada pimpinan Roh Kudus? Ketika mau dipimpin dengan Roh Kudus, berarti kita harus berani memulainya dengan satu pengakuan jujur, saudara. Apa yang harus jujur? Yaitu kita jujur dengan kelemahan sendiri. Nah, ini bukan satu hal yang mudah, saudara. Bagaimana untuk jujur dengan kelemahan sendiri? Apalagi di zaman sekarang orang tidak terbiasa untuk mengungkapkan kelemahannya sendiri. Orang hanya biasa untuk mengungkapkan kekuatan-kekuatannya. Saya ambil contoh misalnya ketika Bapak Ibu Saudara mencari kerja, lalu ada orang HRD menanyakan, apa yang menjadi kelemahan terbesarmu? Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak akan menjawab kelemahan-kelemahan itu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak akan menjawab, aku orangnya sering datang terlambat, Pak. Atau aku orangnya kalau mengerjakan tugas suka ku tunda-tunda, Pak. Atau aku sulit untuk bergaul dengan orang lain, Pak. Tidak mungkin sih kita mengatakan itu. Lalu apa yang bisa kita katakan? Nah, menarik sekali, ada satu situs pencari kerja, monster.com, dan situs itu memberikan strategi bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Ketika ditanya apa yang menjadi kelemahan terbesarmu, maka jawaban itu bisa disamarkan. Kelemahan yang disamarkan menjadi sebuah kekuatan. Apa sih maksudnya? Misalnya begini, apa kelemahan terbesarmu? Maka kita bisa menjawabnya dengan, saya orangnya sangat perfeksionis, Pak. Jadi saya harus sangat teliti sekali ketika saya mengerjakan sesuatu. Jadi justru kelebihan ya yang dijelaskan ya. Atau misalnya penjelasan yang lain, karena aku perfeksionis, Pak, aku jadi harus banyak berkomunikasi dengan orang. Ya. Bahkan komunikasi itu sulit kalau orang itu tidak mengerjakannya dengan sempurna. Ya, misalnya kayak gitu. Ya, jadi menyamarkan kelemahan sebagai sebuah kekuatan. Dan seringkali kita ingin dilihat kuat oleh orang lain. Kita ingin diakui oleh orang lain. Dan seringkali kita membawa konsep itu dengan relasi kita dengan Tuhan. Kita ingin terlihat kuat di hadapan Tuhan. Kita akan berusaha menjadi orang yang baik supaya Tuhan memuji kita, kamu anakku yang baik. Kita ingin terlihat kuat. Kita ingin terlihat memiliki kestabilan emosi, sanggup mengatasi masalah apapun yang datang. Padahal Bapak Saudara, ketika kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, disitulah kita sebetulnya sedang memberi ruang bagi kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Paulus pernah mengatakan begini kepada jemaat di Korintus, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus paham betul bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus berarti menyingkapkan kelemahan kita. Dan di dalam kelemahan itu kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Kita bergantung pada pimpinan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Dan tentu kita tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus, mengatakan bahwa aku dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita hanya mengakui keberadaan Roh Kudus seminggu sekali saat ibadah di hari Minggu. Kita perlu tiap hari membiasakan diri kita dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus? Pengajaran Bill Bragg akan membantu kita untuk bagaimana kita bisa menjadi pengikut Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia mengajarkan satu latihan spiritual, saudara, yang disebut dengan pernafasan rohani. Ya, apa itu? Caranya begini, saudara, seperti orang yang bernafas. Ya. Kita bernafas, kita menarik nafas kita, lalu kita mengembuskannya. Gitu ya. Kita menarik, lalu kita menghembuskannya. Nah, saudara, ketika kita menarik nafas kita, lalu kita menghembuskannya, yang kita hembuskan itu adalah keakuan kita, ya, atau semua sisi buruk di dalam diri kita. Ya. Jadi ketika kita menghembuskan nafas kita menyadari ada kuasa Roh Kudus, lalu ketika kita melepaskan nafas kita, disitulah kita melepaskan dosa-dosa kita dan kita bertobat. Nah, itu menjadi respon alami. Ya. Jadi ketika aku mau berdosa, aku menghembuskan nafas, biarkan Roh Kudus memenuhi dan kita buang apa yang dosa yang ingin kita lakukan itu. Ketika kita mulai merasakan sombong, iri hati, dikuasai hawa nafsu, kasar, egois, dan tidak sabar, kita hembuskan nafas kita dan kita buang dosa-dosa kita. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, satu-satunya cara adalah dengan cara mengosongkan keakuan kita atau kesayaan kita. Semakin kita kosongkan keakuan kita itu, maka kita semakin memperluas jangkauan pekerjaan Roh Kudus. Dan sampai saat keakuan itu kosong, kita akan menyadari bahwa bukan aku lagi, tetapi Roh Kudus. Bukan aku lagi yang memimpin hidupku, tetapi Roh Kudus yang memimpin hidupku. Kita menghembuskan nafas dan kita melepaskan semua kekacauan dan kegelapan dari diri kita untuk menyediakan ruang yang dapat diisi oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus berarti menyadari bahwa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan mengandalkan kekuatan roh di dalam kelemahan kita. Beberapa waktu yang lalu ketika harus mempersiapkan ruangan untuk ibadah youth, ada satu meja yang cukup berat sekali untuk diangkat sendirian. Jadi saya memutuskan untuk mendorong meja itu. Saya dorong meja itu, saya dorong untuk sampai ke depan. Dan ketika saya mendorong meja itu, ada satu anak sekolah minggu, saudara, saya ingat sekali. Dia masuk ke sela-sela tangan saya, lalu ikut mendorong dengan saya. Jadi kami berdua mendorong meja itu sampai ke depan. Anak sekolah minggu ini masih kecil, masih TK dia. Dan dia mendorong bersama saya, meja itu kami dorong sampai ke depan. Dan ketika sampai di depan, anak sekolah minggu itu berkata kepada saya, "Lose, untung ada saya.
Untung ada saya yang siap menolong Lose. Kalau enggak, Lose pasti enggak bisa apa-apa. Saya hanya geleng-geleng kepala melihat perilaku anak ini. Saya balas dia dengan senyuman. Anak ini sebetulnya tidak tahu di balik kepolosannya bahwa bukan kekuatan dia yang mendorong meja itu sampai ke depan, tetapi kekuatan saya yang mendorong meja itu sampai ke depan. Bapak saudara, berapa kali di dalam hidup ini kita seperti anak sekolah minggu tadi. Kita merasa kuat menanggung segala beban hidup ini, padahal bukan karena kita. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Orang yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus akhirnya mengerti bahwa dia tidak akan mampu menempuh perjalanan seorang diri. Mari kita melangkah bersama Roh Kudus. Maka Ia akan memberikan kita kekuatan dan kuasa yang kita butuhkan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Hari ini mungkin kita sedang bergumul dalam banyak hal, dalam kekhawatiran kita. Mungkin kita punya impian-impian yang sulit untuk diraih, punya harapan-harapan yang sudah hancur karena kita gagal untuk memenuhi harapan-harapan itu. Ada pergumulan-pergumulan dosa. Jangan andalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkan kekuatan Tuhan. Biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan salah memimpin hidup kita. Selain tidak akan salah, jalan kita juga akan lebih tenang. Kita akan lebih ringan. Karena Roh Kudus yang kuat yang akan menolong dan memampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan di pagi hari ini. Mungkin selama ini kami begitu lelah mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak menyadari betapa terbatasnya kami. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kami bahwa bersama dengan Roh Kudus, kami mampu melalui segala rintangan di dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh belajar menanggalkan keakuan di dalam diri kami. Dan kami mulai bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu, umat-Mu untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita. Seberapa banyak saudara diberkati lewat firman Tuhan pada hari ini, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita semua pasti diberkati lewat firman Tuhan ini. Dan saya percaya juga bahwa Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari pun tetap diberkati Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah dan berkat-Nya yang dilimpahkan atas kita. Sebelum kita memberikan persembahan, Bella akan membawa kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan-Nya Tuhan, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dari hari ke hari Engkau tidak ada hentinya untuk menyertai kami Bapak. Amin. Sungguh Tuhan, sebentar kami ingin memberikan yang terbaik di saat persembahan ini. Sungguh biar persembahan yang kami persembahkan hari ini boleh membantu, boleh memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang limpah atas hidup kami. Kami bersyukur dan kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara semua. Warta Gereja minggu ini, kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Penghambat Berbuah Bagi Kristus, Keinginan Daging bagian yang pertama. Pembicara Pendeta Elisa Istianto. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 3 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Shalom Papa Mama, apa kabarnya nih selama pandemi ini? Pasti Papa Mama banyak mengalami hal-hal yang baru. Tapi Papa Mama mengalami gaya yang seperti ini. Mama, kita jalan-jalan yuk. Tidak boleh, Devi. Kenapa? Aku tuh bosan, setiap hari aku di rumah. Devi, di luar itu banyak corona, kita nggak boleh pergi-pergi. Kalau gitu, handphone. Aku mau handphone. Nggak boleh. Kamu sudah 1 hari main handphone, Devi. Aku sebel sama Mama. Atau yang seperti ini. Halo teman-teman.
Loh, kok muka aku nggak kelihatan? Mama! Mama, muka aku nggak kelihatan. Mama gimana? Kenapa, Vi? Loh, kok nggak ada suaranya sih? Halo? Kok mereka nggak ada suara ya? Mama! Mama nggak ada suaranya. Gimana dong, Mama? Kenapa lagi sih, Vi? Gimana sih? Mama, aku nggak ngerti PR-nya, Mama. Mama, bantuin aku dong, Mama. Ampun, apalagi sih, Vi? Aduh, apa-apa? Iya, tunggu dulu. Tugas aku belum kelar. Selama pandemi, papa mama pasti mengalami banyak tantangan baru. Maka dari itu, Sekolah Minggu GKJ Jembatan 5 akan mengadakan webinar, di mana webinar ini akan memberikan pemahaman yang baru untuk papa mama. Webinar kali ini diadakan pada 19 Juni 2021 jam 7 malam melalui via Zoom meeting yang bertemakan Parenting in Pandemics, Disaster or a Chance. Dan pembicara kali ini ada Ibu Charlotte Priyatna. Bagi papa mama yang ingin mengikuti webinar ini, boleh mengisi form pendaftaran sebagai berikut. Oke, papa mama, ditunggu ya kehadirannya karena webinar ini pasti akan seru banget, pasti akan memberikan informasi yang sangat penting untuk papa mama dan juga ada door prize menarik untuk papa mama. Ditunggu ya kehadirannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta gereja kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan doksologi dan kita akan menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan kau dari segala macam mara bahaya, kecelakaan dan bencana, dijauhkan pula engkau dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk.
Ambil saat teduh, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.